Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anamovi. Buat teman-teman yang sudah bantu like dan subscribe, semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, untuk kali ini saya ingin berbagi informasi seputar pencairan dana bansos untuk kategori duda lansia miskin. Nah, untuk kriteria utama penerima bansos duda lansia miskin itu ada syarat utama ya, agar seorang lansia miskin itu dapat menerima bansos. Untuk yang pertama, lansia atau lanjut usia itu umumnya berusia 60 tahun ke atas untuk komponen lansia dalam PKH atau 70 tahun ke atas untuk bantuan PKH tertentu. Meskipun ada juga program daerah yang menetapkan batas usia 60 tahun. Jadi sekali lagi untuk usia itu harus sekitar 60 tahunan ya dudanya ya. Dan yang kedua syaratnya itu keluarganya miskin atau kurang mampu ya. Jadi harus tergolong sebagai keluarga miskin atau rentan miskin yang memenuhi kriteria kelayakan ekonomi. Jadi kalau keluarga dari duda tersebut mungkin orang kaya ya kan, atau mungkin dudanya itu masih kaya, masih banyak duit, itu tidak memenuhi syarat ya. Jadi di sini yang memenuhi syarat itu berasal dari keluarga yang miskin atau rentan miskin. Nah, untuk syarat yang ketiga itu harus terdaftar di DTKS. Jadi duda lansia itu wajib terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau yang sering kita sebut DTKS yang dikelola oleh Kementerian Sosial atau Kemensos Republik Indonesia. DTKS adalah sumber data utama untuk semua program bansos pemerintah pusat. Jadi kalau belum terdaftar di DTKS itu tidak bisa ya, tidak bisa menerima bansos. Jadi itu ada 3 syaratnya. Yang pertama itu sudah lanjut usia, ya kan, sekitar umur 60 tahunan atau 70 tahunan ya kan. Ini tergantung sama kebijakan. Terus yang kedua syaratnya itu harus berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu ya, atau rentan miskin. Terus syarat yang ketiga itu sudah terdaftar di DTKS. Jadi buat yang merasa mungkin kurang mampu ya kan, atau tidak punya pekerjaan, masih pengangguran ya kan, mau cari kerja susah, khususnya untuk duda lansia, itu bisa cepat-cepat mendaftarkan melalui kantor desa atau kelurahan setempat. Dan untuk bantuan yang relevan untuk duda lansia miskin, itu ada beberapa program bansos yang seharusnya ini ya dapat diakses oleh duda lansia ya. Nah, untuk yang pertama itu ada program Keluarga Harapan atau PKH. Meskipun PKH merupakan program bersyarat untuk keluarga miskin, salah satu komponen di dalamnya adalah bantuan untuk lanjut usia. Jadi untuk duda lansia ya yang miskin itu mendapatkan PKH ya. Itu bantuan yang pertama ya. Untuk bentuk bantuan itu berupa tunai ya per tahun, itu disalurkan per triwulan atau per tahap. Untuk target lansia yang berada dalam keluarga penerima manfaat KPM PKH. Beberapa sumber menyebutkan kriteria usia untuk komponen lansia PKH adalah 70 tahun ke atas, sebelumnya ada yang menyebut 60 tahun, tetapi seringkali diprioritaskan untuk 70 tahun ke atas. Ya. Jadi ada juga yang mengatakan 60 tahun itu sudah dapat, tapi ada juga yang bilang itu yang lebih diprioritaskan, yang lebih diutamakan itu usianya 70 tahun ke atas ya, yang berasal dari keluarga miskin. Nah, untuk prosesnya harus terdaftar di DTKS dan diverifikasi sebagai KPM PKH ya. Jadi harus sudah terdaftar dulu. Kalau belum terdaftar ya sesegera mungkin untuk mendaftarkan diri melalui kantor desa atau kelurahan setempat. Nah, terus untuk yang kedua itu ada bantuan pangan non tunai atau BPNT atau kartu sembako ya, program sembako dari pemerintah. Program ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Untuk bentuk bantuannya, bantuan non-tunai yang disalurkan melalui kartu untuk membeli bahan pangan seperti beras, telur, lauk pauk, sayuran atau buah di e-warung atau agen yang bekerja sama dengan pemerintah ya. Jadi seperti itu. Nah, terus untuk targetnya, keluarga miskin atau rentan miskin yang terdaftar di DTKS. Lansia miskin yang memenuhi syarat di DTKS biasanya termasuk penerima program ini. Nah, jadi kalau duda lansia miskinnya itu tidak memenuhi syarat, ya, contohnya
dudanya itu masih punya keluarga yang cukup atau mampu, kayak gitu kan ya, yang bisa membantu duda tersebut, itu kemungkinan tidak mendapat bantuan ya. Tetapi kalau memang berasal dari keluarga miskin, kayak gitu kan, atau yang tidak mampu, itu bisa dipastikan ya mendapat bantuan ya, asalkan sudah terdaftar di DTKS. Nah, terus bentuk bantuan yang ketiga, bantuan langsung tunai atau BLT, dana desa ya. Program ini bersumber dari dana desa dan seringkali diprioritaskan untuk masyarakat miskin yang belum menerima bansos reguler, termasuk lansia tunggal ya, duda lansia miskin. Untuk bentuk bantuannya, bantuan uang tunai, dan targetnya keluarga miskin di desa atau kelurahan seringkali memprioritaskan rumah tangga tunggal lanjut usia, disabilitas, atau mereka yang kehilangan mata pencaharian. Untuk prosesnya, kriteria penetapan penerima dilakukan melalui musyawarah desa atau kelurahan. Nah, jadi untuk duda lansia miskin itu juga bisa mendapatkan BLT, ya kan? Ini sesegera mungkin untuk mengajukan bantuan kepada kantor desa atau kelurahan setempat ya. Jadi seperti itu. Nah, terus untuk bantuan yang keempat ada bantuan sosial khusus daerah. Beberapa pemerintah provinsi atau kabupaten kota memiliki program bantuan khusus untuk lansia miskin di wilayahnya. Contoh bantuannya, ada kartu lansia Jakarta. Ini kalau di Jakarta ya, kalau di daerah kalian itu mungkin nama kartunya berbeda. Program pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memberikan bantuan tunai per bulan, misalnya 600.000 per bulan, bagi lansia minimal 60 tahun yang tidak mampu. Ya, kalau yang mampu itu tidak mendapatkan bantuan. Terus jaminan sosial lanjut usia atau JSLU. Program bantuan sosial untuk lansia miskin atau terlantar di beberapa daerah lain. Nah, itu sebagai contoh ya. Nah, terus untuk bantuan yang kelima yaitu asistensi rehabilitasi sosial atau atensi. Meskipun bukan bantuan rutin, Kemensos memiliki program atensi yang bisa memberikan bantuan berupa pemenuhan kebutuhan dasar, perawatan sosial, dukungan keluarga, terapi, hingga bantuan kewirausahaan. Lansia terlantar dan miskin bisa menjadi sasaran program ini. Nah, jadi kalau lansia atau duda lansia yang benar-benar membutuhkan ya, dalam kondisi miskin ya, berasal dari keluarga miskin, itu bisa saja mendapatkan atensi ya. Karena atensi juga program dari Kemensos ya, atau Kementerian Sosial. Nah, terus langkah-langkah yang harus dilakukan. Untuk memastikan duda lansia miskin tersebut dapat menerima bantuan, itu ada langkah-langkahnya. Untuk yang pertama, itu pastikan terdaftar di DTKS. Ini adalah kunci. Jika belum, lakukan pendaftaran melalui kepala desa atau lurah, atau melalui aplikasi cek bansos online untuk diusulkan masuk DTKS. Nah, jadi untuk duda lansia yang miskin, itu sesegera mungkin mendaftarkan diri ya, melalui kelurahan atau kantor desa, atau melalui online, melalui aplikasi cek bansos. Itu juga bisa ya. Dan untuk langkah yang kedua, itu verifikasi data. Memastikan data diri KTP, KK, itu sudah terdaftar dan status kelayakan ekonominya sudah diverifikasi oleh pemerintah daerah melalui dinas sosial. Nah, jadi untuk syarat yang kedua, ini harus sudah diverifikasi untuk KTP-nya sama KK ya. Ini harus ya, ini kalau ini ya. Terus untuk langkah yang ketiga, hubungi instansi terkait. Datangi atau hubungi kantor desa kelurahan atau dinas sosial setempat untuk menanyakan program bansos yang sedang berjalan dan kriteria spesifik di wilayah tersebut, terutama program bantuan sosial daerah. Nah, jadi sebelum menerima bantuan, itu harus melaporkan dulu ya, atau menghubungi kantor desa atau kelurahan atau dinas sosial setempat untuk mengetahui atau menanyakan program bansos yang sedang berjalan atau kriteria yang sesuai dengan wilayah tersebut ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk langkah-langkahnya itu sudah jelas, untuk bantuannya juga sudah jelas. Di sini ada sekitar 5 bantuan yang seharusnya bisa didapatkan untuk duda lansia miskin ya, dengan syarat-syarat yang sudah tadi saya sebutkan. Cukup sekian video pada kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.